putusan cerai. Lewat isi gugatan itu terungkap banyak hal yang tak terduga, termasuk hubungan Ricis dengan ibu mertuanya yang disebut-sebut kurang harmonis. Melihat ini, kartu tarot membaca bahwa pernikahan Ricis dan Rian memang sering diwarnai konflik. Banyak perselisihan yang sesungguhnya dimulai dari hal-hal kecil. Itu yang kemudian membuat Teguh Rian akhirnya angkat bicara, menjawab isu-isu miring seputar perceraiannya, termasuk secara dramatis. Rian melakukan aksi lepas cincin pernikahan sebagai tanda ia ikhlas melepas Ricis. Tapi memang kartu tarot melihat ada banyak persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Ricis dan Rian. Konflik sering muncul, bahkan dari hal-hal yang semestinya sepele. Komunikasi yang buruk juga membuat persoalan ibu mertua Ricis jadi persoalan besar. Lalu mengapa konflik masih terjadi setelah perceraian sudah diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Mungkinkah masih ada yang tidak ikhlas? Atau adakah tendensi ingin menjatuhkan salah satu pihak? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Aksi Teguh Rian melepas cincin pernikahannya dengan Ria Ricis menandai bahwa hubungan mereka berakhir tidak baik. Di saat Pengadilan Agama sudah memutuskan bercerai, Rian merasa perlu memberi klarifikasi setelah semua isu miring akibat gugatan perceraiannya tersabar. Ekspresi Rian saat melepas cincin sambil menahan tangis adalah wujud kekecewaan yang mendalam setelah perceraiannya berakhir dengan drama perseteruan panas. Tersebarnya isu gugatan cerai yang memicu ketersinggungan sejatinya tidak perlu terjadi, sehingga tidak ada yang saling membuka aib. Toh perceraian sudah terjadi, sehingga konflik semestinya tidak perlu diperpanjang lagi. Ricis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Kalau kayak gini kan sama-sama mengumbar aib, jadinya kan gak bagus ya. Dan juga untuk karir mereka, terus nama besar mereka juga jadi gak bagus. Kesannya tuh kayak apa ya, jadi gak ikhlas gitu. Jadi karena faktor gak ikhlas ini juga akan mempengaruhi karir mereka berdua. Sudah memutuskan untuk hidup masing-masing, tapi masih ada itu tadi kekesalan-kekesalan yang memang belum diucap dan terungkap, pada akhirnya itu tadi merugikan satu sama lain gitu, sangat miris. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya. Insya Allah karirnya maju, melesat, selamat, diterima oleh orang-orang yang baik. Insya Allah murah rezekinya, menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling kasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah akan tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarga Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat ya. Dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi, kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian, kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya, dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah, kangen sama nyonya, kangen gitu ya, karena udah lama ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga.
Benar, kemelut isu kusut karena ada perbedaan finansial yang sangat jomplang. Sebelum memutuskan menikah dengan Teuku Ryan, posisi Ria Ricis adalah konten kreator sukses. Lewat akun-akun sosmednya, Ricis menjadi salah satu yang memiliki penghasilan besar. Di saat itulah, hadir Teuku Ryan yang datang dari Aceh dengan segala perjuangannya merintis karir. Situasi inilah yang ketika muncul konflik menjadi salah satu hal yang tidak berhasil dikomunikasikan dengan baik. Secara apa ya, kalau aku bilang secara strata sosial ya, mungkin Ria Ricis sudah berpenghasilannya lebih besar, yang kemudian yang cowoknya memang sudah ya kalau dibilang bukannya tidak berpenghasilan, bukan tidak bekerja tapi memang untuk secara penghasilan tidak seimbang itu tadi, sehingga menimbulkan sebagai pemicu perbedaan status ya dalam hal finansial ya yang mendasari, sehingga ada yang satu merasa dimanfaatkan karena dia juga emang sebelumnya juga dia sudah merasa lebih sukses, yang satunya juga merasa baru meniti karir walaupun setidaknya dia juga bekerja punya penghasilan, tapi di sini itu tadi keegoisan yang pada akhirnya menghancurkan itu. Rian itu bukan sosok yang maaf kata ya selama ini beredar segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Tidak bisa dipungkiri, konflik pelik yang mendera rumah tangga Ricis dan Ryan semakin runcing dengan hadirnya pihak yang tidak berkepentingan. Kartu Tarot membaca ada orang yang berusaha menghasut sehingga perselisihan semakin kusut. Kondisi itu semakin ruwet oleh sebab ada kesenjangan penghasilan antara pihak suami dan istri. Di sini juga aku sih bisa melihatnya dan merasakan bahwa adanya juga aku bilang tuh kayak dibilang kompor juga ya kan, semua itu kan pasti ada pemicunya. Sesungguhnya kalau cuman mereka berdua tidak ada campur tangan orang lain, mungkin mereka akan lebih tenang dalam menghadapi konflik ya. Apalagi di sini ada aku bilang ketimpangan ya, artinya satu di antara dua ini memiliki kelemahan. Jadi di sini karena juga faktor perbedaan ini yang mendasarin ya. Yang satu mungkin masih belum jadi apa-apa, yang satu mungkin sudah merasa saya sudah menjadi apa-apa. Jadi kurangnya keseimbangan, kurangnya kedewasaan, pada akhirnya konflik yang kecil menjadi besar. Tapi benarkah hubungan Ricis dengan ibu mertuanya yang tidak harmonis menjadi salah satu hulu picu perceraian? Apa yang membuat Rian dianggap terlalu membela ibunya? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pernikahan Ria Ricis dengan Teuku Ryan memang masih sangat baru. Mereka baru menjalani hari-hari bersama sebagai pasangan suami istri selama 3 tahun, sejak 12 November 2021. Tapi rupanya, kesiapan mereka menghadapi banyak deran hidup berumah tangga tidak cukup tangguh, sehingga muncul konflik yang sejatinya bisa diselesaikan
tanpa kesalahpahaman. Ahli tarot memperlihatkan bahwa kesalahpahaman itu dipicu oleh pengalaman Ricis dan Rian yang belum banyak dalam berumah tangga, termasuk menghadapi gesekan antara menantu dan mertua yang semestinya lazim terjadi di banyak pernikahan. Kalau yang dituliskan ya, dan kita menganggap itu benar semua, itu sesuatu yang lazim juga kok. Anak menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan salah paham terjadi di miliaran penduduk di seluruh dunia. Saya lihat ini kesalahpahaman semuanya itu. Tidak ada yang bermaksud. Tapi ya karena itu tadi, Ria Ricis ini mungkin baru menikah, terus kemudian alhamdulillahnya diberi kehamilan, berjumpa dengan seorang laki-laki yang tadinya dari daerah, terus kemudian pindah ke Jakarta. Dia juga setelah sekolah langsung harus bekerja. Ini semua orang-orang yang dalam kondisi perubahan dikumpulkan di satu tempat menghadapi sesuatu yang tidak biasa mereka hadapi. Persoalan mertua memang menjadi rumit setelah membawa-bawa perasaan, terutama perasaan Ricis yang menganggap Rian terlampau membela ibunya. Padahal sesungguhnya tidak ada konflik yang terlalu besar karena semua masih dalam taraf wajar jika berhasil dikomunikasikan. Komunikasi. Mertua itu nggak ada. Saya jamin 100%, 100 juta persen nggak ada alasan mertua. Bahkan saat dituliskan kan di situ kan Ria Ricis tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh mertua, tapi kenapa kok terkesan si suaminya ini seperti membela ibunya. Nah ini kan sesuatu perasaan, dan perasaan ini kan sebenarnya butuh validasi. Dengan anunya Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, wah ini ibu mertua ikut campur terlalu banyak. Mahligai rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian memang sudah pecah. Mereka resmi berpisah sejak 2 Mei 2024 setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengetuk perceraian mereka. Dan seperti kisah mereka yang penuh drama, kisah cinta siapa saja yang masuk kategori asmara tersilet dalam gelaran Silet Awards 2024. Lalu, siapa yang akan bawa trofi asmara tersilet? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.